Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang animasi timer untuk ujian atau tugas yang cukup serius. Dan kita akan pakai yang namanya onlinestopwatch.com. Bentuknya kayak gimana sih timernya? Bisa dilihat di sebelah kanan. Ini adalah contoh timer yang paling simple. Sebelum lanjut, perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kanalim. Nah, gimana caranya? Sebenarnya tinggal buka onlinestopwatch.com, pilih exam timers, lalu ikuti petunjuknya. Tapi karena onlinestopwatch.com adalah website gratisan, maka dia mencari keuntungan dari yang namanya iklan. Supaya aman, kita bisa menggunakan incognito window. Dengan incognito window, maka iklan-iklan tersebut tidak akan bisa akses data kita bagaimanapun caranya. Nah, tanpa panjang-panjang, kita akan langsung coba ya. Jadi pertama, misalkan saya buka Google Chrome, lalu di sebelah kanan itu ada 3 titik-titik kanan atas, dan tinggal pilih yang namanya New Incognito Window. Nah, setelah itu baru masukkan onlinestopwatch.com. Oke, di sini kita pilih yang namanya exam timers. Dan kurang lebih ada 4 jenis. Saya akan jelaskan garis besarnya dulu. Yang paling simple itu adalah yang paling kiri, yaitu basic exam timer. Lalu yang kedua adalah exam timer with clock. Jadi di sini menampilkan jam juga. Yang ketiga ada visual tentang waktu yang tersisa dalam bentuk pie chart. Dan yang keempat, ini kalau misalkan kita ingin menggunakan 2 buah timer. Kita akan mulai coba dari yang pertama dulu. Jadi kita klik. Nah, di sini supaya dia full screen, silakan cari tulisan use the basic exam timer full screen. Lalu diklik. Masih kurang full screen ya. Nah, bisa klik lagi yang sebelah kanan atas, yaitu super full screen. Kalau sudah, maka timer ini siap digunakan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mendefinisikan berapa waktunya untuk ujian tersebut, atau mungkin untuk tugas tersebut. Misalkan, oke, saya pengen waktunya 1 jam 30 menit. Berarti kalau ditulis dalam format jam, menit, detik adalah 01.30.00. Tinggal ditekan tombolnya 01.30.00. Jadi dia akan otomatis mengisi dari sebelah kanan ke kiri. Kalau sudah, nah sekarang tinggal ubah isi labelnya. Jadi kalau di sini secara default adalah nama ujiannya, lalu lokasinya di mana, dan tanggalnya. Tapi sebenarnya ini bebas, mau digunakan seperti apa. Misalkan, oh saya mau ujian matematika. Lalu yang kedua, saya nggak mau tempat. Saya maunya gurunya siapa, misalkan Oscar. Terus ketiga, oh saya nggak mau tanggal. Saya maunya misalkan ruangan, anggaplah IF 108. Jadi 3 label ini sebenarnya bebas isinya mau kayak gimana. Tidak harus sesuai yang dituliskan secara default. Kalau sudah, bisa set. Nah, berarti sekarang sudah siap dipakai. Kalau misalkan kita ujian atau tugasnya itu dilakukan secara offline, maka kita bisa tampilkan ini di proyektor. Kalau ternyata online, maka kita bisa tampilkan dengan fitur share screen. Kalau ingin dimulai, tinggal menekan tombol yang namanya Start. Lihat, langsung timernya jalan. Kalau ternyata misalkan, oh selama lagi ujian atau selama lagi pengerjaan tugas, ada interupsi sebentar. Anggaplah ada pengumuman, atau mungkin ada koreksi tentang soalnya. Maka kita bisa pause. Kita bisa pause, kita jelaskan interupsinya, setelah itu baru kita bisa lanjutkan lagi dengan menekan tombol resume. Kalau misalkan ternyata, oh pengen diulang nih, kita bisa menekan tombol yang namanya clear. Maka itu akan kembali lagi ke jam awalnya, yaitu 1 jam 30 menit. Nah, di sini kita juga bisa ubah lagi dengan menekan tombol setting. Jadi balik lagi ya ke tadi, kita set
tulisannya apa aja, lalu jamnya seperti apa. Dan kalau sudah dijalankan, kita juga bisa menekan tombol yang namanya hide, supaya menu-menu tadi tidak muncul di layar. Jadi yang dilihat sama murid itu hanya seperti ini. Nah, kalau mau keluar dari sini gimana? Tinggal tekan tombol escape yang biasanya ada di keyboard bagian kiri atas. Itu adalah basic timer. Sekarang, gimana kalau dengan jam? Ya, kita tinggal klik. Caranya sama, jadi kita cari yang full screen. Setelah full screen, kita cari yang namanya super full screen. Nah, lalu sekarang tentukan waktunya berapa lama. Misalkan, oh saya pengennya yang cepat deh, 1 menit aja. Kalau 1 menit, berarti kalau diubah dalam bentuk jam, menit, detik adalah 00, 01, 00. Oke, kalau sudah tinggal di set, lalu tinggal dijalankan. Perbedaannya dengan yang tadi apa sih? Perbedaannya adalah di sini ada jamnya juga. Jadi sekarang kebetulan lagi jam 11.37. Kan kadang-kadang mungkin orang lagi ujian pengen tahu juga sekarang jam berapa. Lalu juga ada kemungkinan misalkan di kelas atau di ruangan mereka ternyata mereka nggak punya jam. Jadi ini juga bisa membantu. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita coba gimana kalau pakai visual. Bentuknya kayak gimana sih kalau visual? Sama, pertama-tama ya, kita pilih full screen. Lalu setelah itu pilih yang namanya super full screen. Kita set lagi, misalkan, oh saya pengen 30 detik. Berarti 00, 00, 30. Oke, kita set. Lalu kita start. Nah, perhatikan, ada gambar pie chart di sebelah kiri, dan itu otomatis akan semakin berkurang. Jadi di sini lebih mudah untuk dicerna. Oh ya, tinggal sedikit lagi nih waktunya. Oh ini udah setengah nih yang berlalu, dan sebagainya. Itu yang ketiga. Lalu berikutnya yang keempat, yaitu yang namanya adalah exam timer doang, di sini tulisannya. Tapi sebenarnya ini memungkinkan 2 jenis timer. Jadi kadang-kadang kan kalau kita ujian, misalkan kita pengen kasih waktu dulu nih ke murid-murid untuk misalkan menghafal materinya, atau mungkin misalkan untuk baca soal ceritanya dulu. Nah, itu bisa dengan ini. Sama ya, pertama pilih full screen, lalu pilih super full screen. Nah, lihat di sini, kalau di contohnya ini adalah kita memberikan waktu untuk dia baca dulu, yaitu reading time. Setelah itu baru exam benerannya. Jadi ini bisa disetting dan bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena ini sebenarnya cukup jarang digunakan, maka saya tidak akan mensimulasikannya sekarang. Oke, seperti itu saja tentang timer untuk ujian atau tugas yang serius. Semoga membantu. Terima kasih.